Upaya menjaga data keamanan pribadi tidak boleh diabaikan, karena saat ini banyak sekali celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Data informasi sensitif seperti data diri atau identitas diri, nomor telepon dan juga data finansial dapat menjadi sasaran empuk oleh para pencuri data. Belakangan ini heboh, warga sekampung di Garut geger akibat ditagih utang fiktif yang datangnya dari pinjaman yang entah berantah. Mengapa bisa terjadi? Simak liputan selengkapnya. Rasa was-was sedang dialami warga di Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Mereka dihantui tagihan utang yang diklaim sama sekali tidak pernah diajukan. Apalagi dipinjamnya alias kredit atau utang fiktif. Di mana utang yang ditagihkan kepada para warga tersebut terkait dengan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Bukan hanya satu atau dua atau bahkan 10 orang. Sebaliknya, kejadian tagihan utang atau kredit fiktif ini pun terjadi kepada ratusan warga, bahkan satu kampung. Utang warga sekampung di Garut ini pertama kali mencuat setelah adanya laporan kepada kepala desa setempat. Pihak kepolisian pun kini sudah turun tangan untuk mengusut laporan tersebut. Pemirsa sudah terhubung bersama saya, Kasih Humas Polres Garut, Ibda Adi Susilo. Oke, bagaimana mengenai update pemeriksaan dan verifikasi warga Subakti Garut yang mengaku menjadi korban kredit fiktif? Apakah jumlahnya tetap sama, ada 407 warga yang mengklaim sebagai korban saat ini? Iya, saat ini pengumpulan data ya Pak ya, masih terus dilakukan oleh petugas di lapangan. Saat ini masih jumlahnya 407 dan yang sudah terverifikasi 358. Sekitar 49 lagi itu masih belum bisa diverifikasi karena bekerja di luar kota dan ketika dipanggil belum datang juga gitu Pak. Lalu Ketua Program PNM Mekar di wilayah tersebut diduga menjadi pihak yang menyalahgunakan data pribadi warga Subakti Garut. Apakah sejauh ini sudah ada pemanggilan atau pemeriksaan terhadap orang tersebut? Untuk pengumpulan data kita lakukan ke semua pihak, baik dari warga, pihak desa, maupun dari PNM. Saat ini kita masih terus melakukan pengumpulan data dan informasi. Apabila memang sudah terbukti adanya kasus penyalahgunaan data pribadi dan adanya aksi kesengajaan pembuat kredit fiktif, bagaimana tindakan kepolisian ke depan? Tentu polisi akan melakukan tindakan atau langkah-langkah selanjutnya setelah kita menemukan bukti-bukti yang kuat. Sampai saat ini kita masih melakukan dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Dan terakhir, bagaimana dengan peluang adanya mediasi antara warga dan juga PNM dalam artian perusahaan tersebut? Untuk mediasi sudah dilakukan, seperti tidak dilakukannya penagihan dari pihak PNM kepada warga yang tidak mengajukan hutang tapi mendapat tagihan. Oke baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu. Sistem pembobolan data yang terjadi oleh ratusan warga ini cukup unik. Mengapa? Karena sebagian mayoritas masyarakat sudah terkonek dengan iktp mereka digandakan melalui surat keterangan sementara IKTP. Jadi lembaga pembiayaan tersebut merealisasikan pinjamannya. Pihak desa termasuk polisi sangat hati-hati untuk mengungkap kasus ini. Karena dari 407 orang yang terlilit hutang, memang mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman kepada lembaga pembiayaan tersebut. Ditambah, kerugian yang ditimbulkan terhadap korban mencapai 800 juta rupiah. Dugaan sementara hal tersebut terjadi karena ulah oknum ketua kelompok Mekar di Desa Sukabakti. Dan saat ini, orang tersebut masih dicari keberadaannya. Sementara itu, manajemen PNM juga turut buka suara mengenai kasus ratusan warga Garut tiba-tiba tercatat sebagai pemilik utang. Menurut Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ari, pihaknya tengah melakukan investigasi untuk dijadikan dasar bagi perseroan untuk melakukan langkah selanjutnya. Dodot juga mengungkapkan saat ini fokus manajemen PNM tidak juga hanya sekedar memastikan data masyarakat yang mengklaim sebagai korban,
tetapi juga membuka posko pengaduan. Selain itu, PNM juga melakukan penyelidikan internal untuk menyelidiki kemungkinan terlibatnya oknum perusahaan dalam kasus tersebut. Dodot menegaskan saat ini pemeriksaan masih berlanjut, sementara perseroan secara aktif akan terus berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait mengenai kasus dugaan kredit atau utang fiktif ini. Kredit atau utang fiktif sendiri pun dapat diartikan pengajuan utang yang dilakukan tidak berdasarkan data nasabah yang valid, ataupun kredit yang sebenarnya tidak pernah ada atau tidak memiliki dasar transaksi yang sah. Serta diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang menempatkan dirinya sebagai calon penerima kredit palsu dengan menggunakan identitas dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas dari peminjam. Kasus seperti ini bukanlah sesuatu yang baru. Kejadian serupa juga terjadi beberapa waktu lalu, yakni modus penyalahgunaan data pribadi untuk pengajuan kredit via pay letter atau pinjaman online, yang memang merugikan korban senilai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, masih terasa hangat tahun lalu. Seorang mantan pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim Cabang Jember menjadi salah satu tersangka tindak pidana korupsi dalam perkara kredit macet senilai 4,7 miliar rupiah. Tersangka ditetapkan bersalah karena sudah menyalahi SOP pemberian pinjaman. Di samping itu, pihak yang diklaim menjadi debitur pun tidak pernah mengangsur pinjaman dan juga bunga kepada Bank Jatim. Lantas, apa yang harus dilakukan untuk terhindar dari kejahatan penyalahgunaan data pribadi? Misalnya, jangan memberi informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, tidak dipercayai melalui telepon, email, atau situs web yang mencurigakan. Lalu ingat juga, ketika menerima panggilan atau email yang mencurigakan terkait utang, harus selalu ingat bahwa untuk memverifikasi identitas pihak yang menghubungi. Selanjutnya, jangan memberikan informasi pribadi tanpa memastikan keaslian pihak yang menghubungi kita, serta selalu rutin memeriksa dan memantau aktivitas keuangan. Apabila mendapati ada transaksi yang mencurigakan atau tidak dikenal, ayo segera laporkan kepada lembaga keuangan yang mengelola dana kita. Jangan lupa juga, ingat, perlu ada edukasi diri dan juga orang-orang di sekitar tentang resiko dan juga tata cara menghindari kejahatan yang menyalahgunakan data pribadi kita. Jika kamu atau kenalanmu sudah menjadi korban penyalahgunaan data pribadi atau menduga adanya praktek utang atau kredit fiktif yang mencurigakan, jangan ragu untuk segera melapor kepada pihak yang berwenang. Pada intinya, jangan pernah ragu untuk berkonsultasi dengan lembaga yang berwenang maupun profesional di bidang hukum jika kamu terlanjur menjadi korban penyalahgunaan data pribadi, apalagi sampai menjadi korban kredit ataupun utang fiktif.